Sintayong tak gentar jika timnas Indonesia satu grup dengan Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI dikabarkan bidik 4 pemain keturunan grade A untuk perkuat timnas. Dikucilkan Sintayong, Elkan Bagot pamer latihan di Inggris. Serta beberapa kabar timnas Indonesia hari ini. Sebelum lanjut, mari kita sama-sama dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya biar kamu tidak ketinggalan update berita terbaru dari kami. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap anak-anak asuhnya satu grup dengan Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong mengaku paham betul kekuatan negaranya. Ia pun yakin bisa meraih kemenangan atas Taenggook Warriors. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun drawing akan digelar pada tanggal 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong sudah harus mengambil ancang-ancang untuk mempersiapkan anak asuhnya menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab ada sederet lawan menakutkan yang berpotensi dihadapi skuad Garuda. Saat ini Sintayong tengah berlibur ke negaranya Korea Selatan. Dan setibanya di Bandara Incheon, ia langsung dicecar pertanyaan oleh wartawan setempat. Kalimat pertama yang terucap oleh Sintayong adalah betapa ia saat ini sedang berbahagia karena berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami bekerja keras dengan pola pikir untuk naik satu level secara bertahap. Jadi ketika kami melakukan itu, kami merasakan banyak kebahagiaan. Ketika kami mengalahkan tim yang lebih kuat dari kami dan tumbuh selangkah demi selangkah, kata Sintayong dinukil dari Yonhap News. Meski belum memberikan satu gelar buat timnas Indonesia, Sintayong sukses menghadirkan progres yang nyata. Baik level senior maupun junior, ia mendapat gairah pecinta timnas Indonesia meningkat berkat permainan yang asyik. Namun demikian, tugas berat sudah di depan mata. Timnas Indonesia akan menjalani serangkaian laga berat pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata, Sintayong sesumbar bisa mengalahkan Korea Selatan. Dan oleh karena itu, ia mau timnas Indonesia bersua negaranya sendiri. Kebetulan, Coach Sintayong berjumpa Taenggook Warrior dan menang, yakni pada Piala Asia U23 beberapa bulan lalu. Saya mengetahui Korea Selatan dengan baik. Saya ingin bertemu negara saya sendiri, kata Sintayong. Saat saya bertemu Korea Selatan pada Piala Asia U23, menurut saya itu mudah karena saya sebenarnya paling mengenal Korea Selatan. Saya sangat mengenal mereka dan semua pemain timnas Indonesia melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Sintayong memperkirakan Korea Selatan akan melaju ke putaran final Piala Dunia untuk ke-11 kalinya berturut-turut. Mengingat kekuatan timnas Korea saat ini dan 8,5 tiket final yang dialokasikan ke Asia. Sekaligus ia berharap Indonesia juga bisa melaju ke final bersama Korea. Keinginan saya adalah kita pergi bersama, serunya. Sebenarnya ada baiknya kita berpartisipasi di Piala Dunia ini. Tapi tidak semudah yang saya kira. Jadi saya hanya akan memikirkannya dan berusaha keras, pungkas Sintayong. PSSI dikabarkan sedang berusaha melobi Kevin Dix dan Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Kevin Dix dan Ole Romeni, ternyata ada dua nama lainnya yang juga sedang dalam pantauan PSSI. Kabar ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, dalam akun YouTube-nya Bung Ropan. Roni Pangemanan mengatakan bahwa Kevin Dix dan Ole Romeni sudah masuk ke dalam radar PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia itu sedang berusaha agar kedua nama itu bisa membela timnas Indonesia. PSSI sedang berburu pemain-pemain keturunan terbaru agar timnas Indonesia bisa semakin kuat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, sudah ada 12 pemain keturunan yang memperkuat tim Merah Putih,
yakni Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sean Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choaon, Jai Ijes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Kelvin Verdong. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ole Romeni. Ya, bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi, kata Roni Pangemanan. PSSI telah merilis informasi terkait penjualan tiket pertandingan Timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2024. Seperti yang diketahui, Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala AFF U16 2024. Piala AFF U16 2024 bakal digelar pada tanggal 21 Juni sampai 4 Juli 2024 di 2 stadion di kota Surakarta. 2 stadion tersebut antara Stadion Manahan dan Sriwedari. PSSI sudah mengumumkan informasi penjualan tiket pertandingan Piala AFF U16 2024. Panitia baru menjual 5 pertandingan. Grup A termasuk 3 pertandingan Timnas U16 Indonesia di fase grup. Timnas U16 Indonesia bakal membuka petualangan pada tanggal 21 Juni 2024 saat jumpa Singapura. 3 hari kemudian, Garuda Asia bakal melanjutkan petualangan saat menghadapi Filipina. Timnas U16 Indonesia menutup rangkaian laga di PES Group saat menghadapi Laos pada tanggal 27 Juni 2024. Bek sayap kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, mengakui Elkan Bagot adalah sosok yang selalu menjadi targetnya ketika melakukan lemparan jauh ke dalam. Setelah Elkan Bagot berpolemik dengan pelatih Sintayong alias STY, Arhan menyebut Rizky Ridho dan Jai Ijes menjadi target baru lemparan jauhnya di skuad Garuda. Arhan memang identik dengan lemparan jauh ke dalam. Biasanya ia mengirim umpan ke pemain-pemain dengan postur tubuh tinggi seperti Elkan Bagot. Tanpa kehadiran Elkan Bagot yang punya tinggi 1,96 meter, Arhan kini menjadikan Jai Ijes dan Rizky Ridho sebagai target dari lemparan jauh andalannya. Biasanya Elkan, sekarang ada Jai dan Rizky Ridho. Kalau bisa mencapai bola, kata Pratama Arhan dilansir dari kanal YouTube Justinus Laksana alias Coach Justin pada hari Selasa 18 Juni 2024. Pratama Arhan bicara soal kode yang sering dia ucapkan kepada para pemain Timnas Indonesia saat melakukan eksekusi lemparan ke dalam. Tak ada arahan khusus, tapi pemain sudah tahu apa yang harus dilakukan. Biasanya Arhan mengarahkan bola ke 3 tempat di mana pemain bisa menyambut. Ada beberapa opsi. Biasanya kita siapkan 3 opsi. Pertama, pasti tiang dekat. Kedua, agak keluar, mengincar tengah. Ketiga, tiang jauh, jelas Arhan. Elkan Bagot kembali menyapa publik setelah sekian lama vakum di media sosial. Bek Ipswich Town ini kembali aktif di Instagram pribadinya dan menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan diri jelang Liga Inggris 2024-2025. Kemunculan Bagot di media sosial ini menarik perhatian publik, terutama setelah Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, netizen sempat mempertanyakan ketidakhadiran Bagot dalam 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di Grup F. Meskipun Sintayong tidak secara gamblang menjelaskan alasannya, spekulasi beredar bahwa Bagot tidak dipanggil karena insiden di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu, Bagot tidak memenuhi panggilan Sintayong dan membuat sang pelatih kecewa. Kini, Bagot tampaknya ingin fokus kembali ke karirnya. Dalam Instagram story-nya, ia merepost video latihan mandiri di sebuah lapangan sepak bola. Memulai minggu ini dengan bang, sesi berstandar tinggi dengan Elkan Bagot dan Pressure Alexander dari Ipswich Town, tulis keterangan video tersebut. Video tersebut menunjukkan Elkan Bagot berlatih bersama Pressure Alexander, rekannya di Ipswich Town. Sesi latihan intensif ini diyakini sebagai persiapan Bagot untuk menghadapi kerasnya Liga Inggris musim depan. Nova Arianto mengaku tidak gentar dengan calon lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Indonesia U16 tergabung di grup G bersama Australia,
Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Pertandingan kualifikasi akan diadakan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober 2024 di Kuwait. Menurut Nova, ini hasil undian yang tidak mudah. Kendati demikian, pemain akan berjuang dan berusaha untuk bisa menjadi pemuncak klasemen atau minimal runner-up grup. Yang pasti semuanya telah mengetahui bahwa Indonesia tergabung dengan Australia, tuan rumah Kuwait, dan Kepulauan Mariana, kata Nova dalam video akun resmi Timnas Indonesia. Dan memang kita harus mewaspadai semua tim yang ada di grup ini, termasuk Australia dan tuan rumah Kuwait, karena memiliki tradisi yang baik di sepak bola, ujarnya. Sebelum ini, Nova mendampingi Timnas Indonesia tampil dalam kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Keberhasilan Indonesia meraih tiket Piala Asia di Kuwait diharapkan terulang. Akan tetapi harapannya kita pernah mendapatkan prestasi dan kenangan baik di Kuwait pada saat Timnas Senior lolos ke Piala Asia 2023 saat bertanding di Kuwait. Dan harapannya prestasi itu bisa kita ulangi lagi dan Timnas U16 bisa lolos ke Piala Asia U17 2025, kata pelatih yang juga menjadi asisten Sintayong di Timnas Indonesia ini. Agar target lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 bisa tercapai, sejumlah program disiapkan Nova, salah satunya antisipasi cuaca Kuwait yang panas dan juga lembab. Kuwait memiliki cuaca yang cukup panas dan lembab, dan itu menjadi perhatian kami ke depannya dalam persiapan menuju ke Kuwait. Kita harus beradaptasi dengan cuaca, termasuk dengan melakukan pelatihan di negara-negara yang mempunyai cuaca yang mirip dengan Kuwait, dan harapannya pemain bisa beradaptasi dengan baik, kata Nova menjelaskan.